Halo semuanya, balik lagi di podcast gue. Hari ini gue dan teman-teman gue dari kelompok 1 mau mempersembahkan podcast yang mengangkat topik tentang pembulian. Di sini sebelumnya perkenalin, gue Setia sebagai pembicara. Pernah gak sih lo ngeliat atau mungkin lo sendiri ngerasain yang namanya bully? Atau malah lo sih pembuli itu? Gue nggak pernah dibully, gue sendiri yang ngebully orang. Alasan gue ngebully orang tuh karena orang itu culun. Gue nggak suka sama orang culun, sama yang nggak suka bersosialisasi. Rasanya gede aja gitu. Gue juga mau caper ke orang tua gue karena orang tua gue jarang ngasih perhatian. Jadi ya salah satunya dengan cara ngebully orang lain biar orang tua gue merhatiin gue. Pernah pas SMP. Mungkin karena dulu gue anak pindahan dari sekolah lain. Awalnya sih semua berjalan normal aja gitu. Sampai suatu ketika ada suatu kumpulan anak atau geng gitu yang mulai jahil. Pernah, jadi gue pernah juara lomba nari dan gue posting lah foto gue di sosmed dan gue mendapatkan banyak komentar yang negatif. Hal paling parah apa yang pernah lo alamin atau pernah lo lakuin ke mereka semasa dulu? Awalnya gue cuman cyberbully sih ke si korban. Jadi pas gue lagi tiduran sambil scroll IG, nah lewat nih salah satu postingan IG dia. Terus gue komen, "Woi culun, pede banget tuh posting-posting kayak gitu." Dan saat itu setiap dia ngepost apapun, gue selalu komen yang jelek-jelek di postingannya. Gue yang lihat dia gak ada perlawanan karena gue komen kayak gitu tuh, gue ngerasa tertantang. Nah, terus pas waktu itu dia tuh jadi siswa yang aktif dan udah mau bersosialisasi juga. Dan gara-gara dia jadi siswa yang aktif, atensi guru tuh kayak ke dia semua. Jujur gue ngerasa tersaingi dan gue ngeliatnya tuh kesel. Karena gue gak terima dia jadi kayak begitu, muncullah ide jahat gue. Waktu itu gue minta maaf sih ke dia atas cyberbully yang pernah gue lakuin ke dia dulu. Dan dia maafin gue. Sebenarnya itu bukan permintaan maaf sih, itu umpan agar dia masuk ke jebakan gue. Singkat cerita, gue sama dia jadi dekat dan gue jadi tahu sedikit tentang dia. Dia ternyata punya salah satu penyakit gangguan jiwa, yaitu gangguan stres pasca trauma. Jadi dia tuh dulu ngelihat orang tuanya suka banget berantem, bahkan suka melakukan kekerasan di depan dia. Makanya dia tuh punya penyakit gangguan jiwa itu. Dan di situ gue ngelihat peluang buat bikin dia nih jadi pendiam lagi dengan cara gue bullying verbal ke dia. Kayak orang punya gangguan jiwa kayak lo tuh gak cocok sekolah di sini. Mending di RSJ aja sana. Kalimat itulah yang bikin gue nyesel banget sampai sekarang. Karena beberapa hari setelahnya dia pindah sekolah dan sampai sekarang gue gak pernah ketemu dia lagi. Jadi, cerita awalnya itu mereka cuma mengolok-olok, tapi lama-kelamaan mulai membuli secara fisik, seperti mendorong, menendang, menyiram pakai air, sampai dikunci di kamar mandi. Karena gue masih baru, belum bisa banyak berteman sama teman kelas, dan lebih sering menyendiri. Nah, karena itu mereka jadi semena-mena dan merasa berkuasa. Gue saat itu jadi murung dan menutup diri. Tapi pada akhirnya gue mikir, ini semua gak boleh terus begini. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba belajar bela diri. Semenjak saat itu, setiap perlakuan fisik dari mereka bisa perlahan-lahan gue lawan. Pada akhirnya, mereka udah gak berani lagi untuk ngelakuin hal itu ke gue. Singkat cerita, gue mulai berteman dengan banyak orang dan berusaha berdamai dengan hal itu serta berusaha untuk memaafkan mereka. Dan mulai enjoy dengan sekolah. Waktu itu gue berusaha ngasih apresiasi ke diri gue sendiri dengan posting foto gue di sosial media. Tapi gak tahu kenapa orang-orang kayaknya gak suka banget sama apa yang gue posting.
Mereka bilang kalau gue tuh kayak pamer dan kalau prestasi yang gue dapetin tuh karena tim gue. Dan aslinya gue juga gak bagus-bagus amat, padahal niat gue kan cuma ngasih apresiasi gue sendiri. Terus akhirnya rumor itu disebarin sama beberapa orang dan mungkin nama gue jadi jelek di sekolah. Dan satu sekolah itu ngecap gue sebagai anak yang sombong dan gila prestasi. Kalau lo punya satu kesempatan buat nyampein ke mereka, apa yang mau lo sampein di waktu yang sekarang? Untuk korban yang pernah gue bully, di dalam lubuk hati gue nyesel banget pernah ngelakuin hal keji itu ke lo. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Ya, walaupun gue tahu kelakuan gue gak bisa dimaafkan. Semoga kedepannya hidup lo selalu damai, bahagia, dan gak pernah ada yang musik lo lagi. Untuk kalian semua, semoga kedepannya tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena dengan tindakan tersebut, kalian sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka, yaitu bisa membuat mereka sakit hati, terluka, tertekan, terintimidasi, bahkan juga bisa meninggalkan trauma yang berat kepada mereka, karena gak gampang bagi mereka ngelupain hal tersebut. Pesan untuk kalian yang suka ngebully orang lain lewat sosial media, please stop. Karena belum tentu semua orang mentalnya kuat karena dapat komentar yang negatif.